dari koleksi saya yang pertama, Michael Tesang. Nah dari koleksi itu kan Michael Tesang itu bisa dibilang kayak selir gitu ya, Mas Mura. Selir, nah zaman dulu itu kan selir-selir itu identik banget dengan korset. Korset cuma pada saat itu korset itu kan pakaian dalam yang nggak selayaknya dikasih lihat gitu, bagian dalam nggak boleh kelihatan. Nah sekarang ini kan ceritanya versi modernnya dengan gaya saya. Nah saya pikir mungkin supaya tetap kelihatan bahwa ini inspirasinya dari Kortesan itu sendiri dan lebih modern. Makanya saya buatlah itu korsetnya itu terlihat transparan. Jadi korsetnya nggak ditutupin, tapi sengaja ditontonin gitu, dikelihat. Jadi ini satu dress, dalamnya ada korsetnya, ya. Dress panjang dan bagian pahanya bahannya tile transparan. Betul, tile. Jadi kalau detail ininya apa, Rio? Itu detailnya sebenarnya macam-macam sih itu Mas Mora. Bahannya ada organdi, ada tile, ada taffeta, semua diolah. Itu tekniknya pun nggak satu teknik sih. Itu pertama untuk ciptain potongan-potongannya itu saya pakai laser cut. Jadi dari gunting dengan laser cut, udah setelah digunting, baru kita rangkai lagi satu-satu. Nah di bagian sininya mungkin nggak kelihatan terlalu jelas. Di sini ada please cut. Please cut, jadi ada kain itu taffeta. Kurang lebih seperti ini, pleatsnya dilipit-lipit seperti ini. Oh jadi di sini juga memakai unsur seperti ini. Jadi ada pleats tuh teknik salah satu teknik lipit gitu. Nah dari situ taffeta itu dilipit, ujungnya itu ada rendanya juga. Nah itu dibentuk sesuai lah dengan motif-motif bunganya itu, baru digabung sama yang laser tadi, dirangkai lagi. Memang pengerjaannya rumit. Ini berapa lama ngerjain baju seperti ini? Ini mungkin sekitar sampai 2 bulanan. Coba bayangin 2 bulan mengerjakan baju Selamat seperti menjahit. ini. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk 2 bulan mengerjakan itu. Ya, ada yang mau ditanya sampai sini? Wah, ya silakan. Saya Kariza, duduk aja nggak apa-apa? Nggak boleh, berdiri. Oke. Saya Kariza dari Universitas Bakri. Iya. Tadi kan pengerjaan satu detail baju yang dramatis kayak gini itu tuh nyampe 1-2 bulan. Betul. Nah gimana kalau misalnya pesanan ada yang tertarik gitu, misalnya pengen pakai bajunya Lady Gaga yang detailnya sama, terus apa sih namanya warnanya mungkin sama, ada segala macam, ada tambah-tambahan lagi. Itu ada kesulitan nggak sih dari desainer untuk langsung ngadain apa sih namanya pembuatan dress yang seperti ini, dramatis seperti ini gitu loh? Karena pasti setiap orang pengen personalisasi bajunya, ada karakternya dia gitu loh. Modelnya sih sama, tapi saya maunya macam-macam kayak gitu. Dari desainer dari yang desain ini dirubah sesuai dengan keinginannya dia. Iya, itu biasanya ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk apa sih namanya desainer kayak Mas Tex gitu untuk menuhin ya. Makasih. Keinginan, ada kompromi nggak dengan keinginan pemesan gitu ya, kurang lebih ya, Kariza. Ya. Itu menarik tuh. Ya sebenarnya gini sih. Sebenarnya pinginnya gila-gila terus ya. Pengennya sih Mas gitu, maksudnya ya cuma kan emang benar gitu, kita harus kembali lagi ke si pemakainya gitu, antara idealisme sama keinginan si klien itu kan nggak klop, kadang-kadang nggak 100%, walaupun mereka udah ngerti Rio tuh karakternya kayak gini. Mereka kadang-kadang datang dengan harapan karakter saya cuma ya bisa sedikit beradaptasi lah istilahnya gitu. Nah buat saya sih sebenarnya nggak masalah gitu, karena itu juga suatu tantangan buat saya gimana dengan karakter saya bisa istilahnya memenuhi keinginan si klien gitu. Jadi kalau dari segi waktu ya itu juga sebenarnya juga salah satu masalah kita sih Mas gitu, bahwa pengadaan barang kadang-kadang tuh menjadi nggak segampang itu, terutama untuk yang bahan-bahan yang saya pakai itu kan macam-macam, terus tekniknya juga, nah itu sedikit bermasalah kalau misalkan mepet. Nah kembali lagi ke Lady Gaga ini, sebenarnya setelah baju ini dipakai Lady Gaga ataupun sebelum, sebenarnya udah ada permintaan untuk, maksudnya untuk Rio saya mau dong baju yang seperti ini gitu. Jadi ini karena ini baju udah pernah show sebelumnya, jadi banyak yang minta dari, klien ada. Nah cuma kan ya kembali lagi itu dia, saya bilang waktu pertama sebelum dipakai Lady Gaga, oke, saya bikinin gitu. Maksudnya dalam arti ya saya kan juga nggak tahu bahwa bajunya nanti akan dipakai Lady Gaga. Oke, saya bikinin. Nah itu dengan penyesuaian. Nah setelah bajunya ini dipakai Lady Gaga, yang minta makin banyak. Bukan hanya klien, kadang-kadang dari mungkin dari company, perusahaan A, perusahaan B ya, mungkin mereka untuk acara event apa gitu. Nah saya bilang sebenarnya kalau ditanya bisa apa nggak bisa saya bikin lagi, tentu bisa gitu. Itu saya yang bikin gitu kan, bukan
Istilahnya bukan orang lain bikin. Kalau tanya saya bisa, pasti bisa saya bilang. Cuma bukan masalah bisa atau nggak bisanya gitu. Di sini saya nggak ngomongin masalah bisa atau nggak bisanya, tapi masalah untuk keperluan apa itu saya perlu tahu gitu kan. Karena masalahnya di baju istilahnya udah dipakai seorang Lady Gaga, yang artinya dia juga udah ada kepercayaan buat saya. Unik gitu. ya. Ada, jadi harus ada suatu standar yang saya pegang gitu. Nggak boleh istilahnya setelah dia pakai terus ada saya aji mumpung lah istilahnya gitu. Wah, mereka juga pasti menawarkan harganya fantastis Mas Muara gitu. Kopinya dong Rio bikinin yang Lady Gaga ini. Saya bilang bukan masalah nominal di sini saya bilang, tapi untuk keperluannya apa gitu. Karena kalau misalkan seorang Lady Gaga untuk udah memberikan kepercayaan untuk memakai baju saya, artinya harus saya jaga gitu kan. Nggak bisa sembarangan, saya nggak tahu, yang penting istilahnya saya dapat sesuatu gitu dan saya bikinin aja, dan saya nggak tahu dipakainya untuk acara apa, itu kan nanti akan merusak ininya gitu. Desainnya sendiri. Iya, betul. Jadi kalau saya meneruskan tadi pertanyaannya Kak Riza, misalnya ada seorang ibu ingin memesan baju ini tapi kebetulan dia bagian pahanya kurang cantik, terus dia bilang saya nggak mau menerawang, nggak mau transparan, Rio mau mengerjakan nggak? Ya semestinya sih ya. Ini berandai-andai dalam kaitannya dengan tadi menyesuaikan antara idealisme dan antara kepuasan hati dan dompet. Sebenarnya justru mungkin tanpa perlu, kalau misalnya saya udah melihat bahwa pahanya itu tak indah gitu ya Mas Mara mungkin. Mungkin nggak perlu dia minta. Maaf ya, Ibu yang saya tahu, paha tidak saya indah. tahu Bu nggak perlu dibilangin, mungkin saya bilang gitu. Oke, ya ada pertanyaan lagi tadi. Ya silahkan. Selamat malam Rio dan semuanya. Saya Poppy dari, saat ini saya masih belajar di Bunka. Yang ingin Wah, adik kelas nih, adik kelas. Saya masih, kalau lihat hasil karyanya Rio tuh masih, waduh hebat banget nih tekniknya. Terima kasih. Hanya yang saya ingin tanyakan selama pengerjaan hasil-hasil dari bajunya Rio ini ya, pernah nggak sih merasa down atau jenuh gitu? Dan apa hal yang bisa membuat Rio balik lagi spiritnya gitu? Terima kasih. Nah, aku jawab langsung ya Mas Mara. Iya, Thank you buat pertanyaannya. Nah ini penting banget sebenarnya karena saya setelah berita Lady Gaga ini, Mas Mara, Mbak Abel, itu banyak banget dapat message gitu dari ya teman-teman sesama inilah, sesama yang masih belajar gitu di sekolah gitu. Dan banyak sekali yang bahkan yang misalnya saya yang merasa ya tadinya saya mau jadi desainer, cuma ya dengan 1-2 hal mungkin saya merasa nggak mampu atau segala macamnya. Terus terang gitu saya akuin bahwa selama saya dari awal sampai sekarang itu, apalagi mengerjakan baju-baju seperti ini itu, jangan lagi ditanya ada atau enggak saatnya down. Banyak banget. Jadi tapi yang penting itu adalah gimana bukannya kita pada saat kita down dan kita menyerah gitu. Enggak, buat saya tuh pada saat saya down gitu, saya justru semakin mencari gitu loh. Kenapa kok apa yang saya mau buat itu nggak nyampe gitu? Kenapa, masalahnya di mana? Dan saya sering banget merasa seperti itu karena mungkin ya buat sebagian orang gitu, mendesain itu mereka enak udah ada patokannya. Kalau saya nggak memulai sesuatu dari gambar. Baju ini, baju itu, semua baju saya nggak ada yang dari gambar. Semuanya mulainya dari langsung imajinasi saya pikir, saya cari bahannya, saya mulai dari patung kosong. Langsung saya kerjakan seperti itu. Nah, dari situ setelah saya dapat gambarannya, baru saya mulai menggambar sketch hanya untuk patokan. Saya menggambar apa yang emang udah saya suka. Lainnya saya kosongin. Nah, dari situ kenapa saya begitu? Karena dengan begitu saya akan istilahnya mengizinkan diri saya untuk mengeksplor lebih jauh lagi gitu. Jadi nggak terbatas. Kadang-kadang kalau ada desain, oh udah jadi seperti ini. Dulu saya pernah gitu, sekali juga diajarin gitu. Rio, ini kamu gambarnya begini, garisnya, jahitnya. Oh ini jadinya begini ya gitu. Ini nggak cocok, ini salah. Loh, dalam hati saya yang buat kok dibilang salah gitu. Iya kan gitu Mas Mura. Loh, desainnya saya gitu kok dibilang salah gitu. Buat saya, loh desain itu nggak ada benar nggak ada salah, itu masalah selera gitu, satu. Nah kedua ya buat saya kok itu nggak bagus, kenapa harus saya pertahankan gitu. Saya nggak mendesain untuk memuaskan kamu doang gitu, betul nggak Mas Mura gitu. Iya, jadi saya pikir betul. saya ada tuntutan keberanian sih di situ sebenarnya gitu masalah. Nah banyak sekali yang merasa tuh itu tuh jadi kayak patokan gitu. Nah itu yang bisa merusak gitu. Nah buat saya, tapi juga kelemahannya itu dia tadi gitu. Semakin bebasnya saya ya akhirnya semakin pusing karena saya
saya nggak ada acuan nih, nggak ada acuannya di mana ini, bikinnya apa, dari patung kosong saya harus bikin. Nah, sering banget saya down, dan itu nggak jarang saya bisa tidur sampai jam 2, jam 3 malam itu untuk ngadepin satu patung aja, satu baju aja saya liatin terus. Dan itu sering, dan saya akhirnya lama-lama dari down akhirnya jadi kayaknya udah kebal, udah bal. Udah diemin dulu aja, pikir dulu gitu, nggak down lagi. Jadi istilahnya saya udah berteman dengan yang namanya down itu. Gitu. Dan ya itu jangan pernah gitu. Sering banget saya dapat message gitu, iya Rio gitu, saya mau jadi desainer tapi saya menjahit aja nggak bisa, dia bilang. Nah saya bilang, kamu mau jadi tukang jahit atau mau jadi desainer gitu? Ini kan situ kan. Tapi tukang jahit aja, tapi nggak bisa ya. Tapi saya nggak balas gitu sih Mas Mara. Kamu baik saya hati, bilang, ya sebenarnya saya bilang, saya cuma balas itu. Saya bilang, asal kamu tahu, saya juga nggak bisa jahit. Ya ini rahasia saya bilang, tapi saya kasih tahu kamu, saya juga nggak bisa jahit. Tapi apa saya menyerah? Enggak. Saya bilang, kalau misalkan saya menyerah mungkin saya nggak bisa sampai kayak sekarang gitu. Saya bilang, ya oke, saya nggak bisa di sini, tapi saya pasti punya kelebihan lain. Nah biarkan yang saya punya kelemahan, serahkanlah kepada yang ahlinya ya, mungkin tukang jahit itu gitu. Nah jadi kita harus pandai lah istilahnya ya Mas Muara ya, nggak sekadar istilahnya nggak sekadar kerja keras, tapi juga harus kerja pandai gitu loh. Jangan ketemu masalah satu dan kita langsung kayaknya down, ketemu satu lagi down gitu. Terus, pastilah kalau sepanjang jalan itu banyak banget, dan dengan mengetahui itu dari awal bahwa pasti nih kita mau sukses pasti banyak halangan, rintangan, cobaan segala macam. Dengan mengetahui itu dari awal itu juga membantu kita sih. Berbuat salah juga nggak apa-apa, jahit pasti. Terus salah, jadi dari situ biasanya tahu ya bahwa ini benar. Ternyata polanya. Kadang-kadang justru baju tuh bisa dimulai dari kesalahan loh Mas. Jadi gitu dari salah, bisa mungkin saya salah terka, bisa tukang jahit saya yang salah. Saya bilang jahit begini, dia jahit begitu, ternyata bagus, sering kok kayak gitu. Itu salahnya apa? Awalnya dari salah nggak yang dipakai Mbak Abel? Enggak dong. Sebenarnya salah sih ini. Oh salah juga, benar. Apanya yang salah? Sebenarnya saya mau bikinnya ini drapery, jadi mau rantainya tuh mau ngedrap gitu loh. Tapi sama tukang sama bagian finishing saya dibikinnya kenceng sama dia, kenceng-kenceng gitu. Saya lihat tapi lucu juga ya. Coba kamu terusin, ternyata lumayan kan. Itu yang namanya orang bilang positive accident ya. Jadi kesalahan yang akhirnya menjadi positif. Ada pertanyaan lagi, tapi sekarang saya mau nanya lagi. Dan pertanyaan berhadiah yang saya bilang tadi kuis. Dari tadi sebelah sini ya. Apa Twitter @America? Ya, silakan yang di belakang duluan. Maaf ya Mas. @America. Benarkah? Boleh diulang? Ya. America. Tulisannya. Ameca, betul? America, betul? Iya. Boleh diulang lagi? Dieja mungkin? Iya. @ATAMERICA. Betul? Ya, betul. Bagus. Ya. Pertanyaan berikut. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak saya mau, silakan. Wah, Mbak Nurul Gaga. Ya, Mbak Nurul Gaga. Ayo silakan. Boleh ke Mbak Abel, boleh ke Rio. Ya, nama saya Nurul. Sekarang lagi belajar desain di IGTC, International Garment Training Center. Tapi buat ready to wear. Mau tanya kan, bajunya ini kan bahan-bahannya tuh kayaknya wah gitu. Ini kebanyakan dari Indonesia apa dari luar negeri? Import ya. Luar, Terus tadi kan Rio bilang kalau Rio desain itu sesuka hatinya Rio gitu, nggak mikir gitu. Terus tapi kalau yang mikir, maksudnya kalau kita bikin suatu koleksi itu kan kita harus punya tema tuh, dari tema dulu, temanya apa gitu. Itu kalau bikin peragaan busana juga pasti harus ada temanya kan, dan itu harus dicocokin sama bajunya juga gitu kan. Nah itu gimana? Terus buat style sehari-harinya Rio gitu. Rio kan tadi bilang bahwa Rio bikin baju ini tuh karena buat wanita gitu. Tapi kalau buat Rio sendiri tuh, Rio inspirasinya tuh apa? Tadi pertama ya? Tuh, kamu banyak sih nanyanya, dia sampai lupa jadi. Jadi kalau bikin koleksi berdasarkan tema atau bahan dulu. Karena ya, bahannya kan wah gitu. Terus kayaknya kalau di Indonesia bahan-bahan yang kayak contohnya yang buat Lady Gaga gitu. Itu dari Indonesia semuanya atau dari import ya, kayak Cina atau
Oke. Oke. Makasih makasih. ya. Makasih pertanyaannya. Pertama mengenai pengadaan bahan itu, saya kalau ditanya ini sering sih Mas Mar ditanya. Saya bingung juga jawabnya karena kalau saya bahannya itu mix gitu. Jadi ada yang dari lokal, ada yang dari lokal gitu. Jadi kayak toko kayak toko kain lah, sama mungkin yang udah pada